Looking bird, burn you little bitch, go on. Fucking stinks. Film dibuka dengan seorang guru muda bernama Jenny yang sedang bermain dengan anak-anak di dalam kelasnya. Selanjutnya, Jenny bertemu dengan pacarnya bernama Steve yang berniat mengajak Jenny untuk liburan. Pada malam harinya, Jenny dan Steve sampai di sebuah bar untuk beristirahat dan menyewa penginapan. Di hari selanjutnya, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan petunjuk arah. Dan akhirnya, mereka sampai di sebuah danau yang bernama Eden. Setelah itu, mereka memasuki hutan yang lebat, sampai akhirnya mobil tak bisa melintas. Dan mereka melanjutkan dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, menuju danau itu, mereka sempat bertemu dengan anak laki-laki. Jenny sempat menyapanya, tapi kata anak laki-laki itu, kalau ia dilarang ibunya berbicara dengan orang asing. Kemudian, sampailah mereka di Danau Eden. Jenny dan Steve yang sedang bersantai dikejutkan dengan beberapa remaja nakal yang langsung membuli anak laki-laki yang sempat mereka temui sebelumnya. Di sini Jenny sempat terganggu dengan pemandangan itu. Tapi Steve berkata, biarkan saja, itu hanya anak-anak yang mencoba menjadi lelaki. Selanjutnya, Jenny dikejutkan dengan anjing di hadapannya. Ternyata, anjing itu milik remaja nakal tadi. Dan terlihat kalau jumlah mereka juga semakin banyak. Steve yang sedang berenang menjadi kesal ketika melihat anjing mereka kembali mengganggu Jenny. Dan para remaja itu juga memutar musik dengan kencang. Karena dari itu, Steve mendatangi mereka untuk memperingatkan agar mengecilkan suara musik mereka dan menjaga anjing mereka. Tapi bukannya mengindahkan peringatan dari Steve, para remaja itu malah menghina dan merendahkan Steve. Di sini Steve mencoba sabar, walaupun dalam hatinya dia ingin sekali menghajar mereka semua. Dikarenakan hari sudah mulai malam, Jenny dan Steve memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di danau itu. Di pagi harinya, Jenny melihat kalau persediaan makanan mereka sudah dipenuhi serangga. Lalu, mereka pun berniat ke kota untuk mencari makanan. Sialnya, di saat akan pergi, ban mobil mereka pun kempes. Di sini Steve pun meyakini kalau itu ular remaja nakal yang kemarin mengganggu mereka. Di tengah perjalanan, Steve pun melihat remaja nakal itu dan berniat mengejarnya. Sayangnya, remaja itu sangat lincah dan masuk ke dalam gang sempit. Di sebuah restoran, Steve sempat bertanya ke pelayan apakah ia tahu mengenai remaja-remaja nakal itu. Pelayan itu berkata kalau mereka memang anak yang nakal. Selanjutnya, mereka melihat sepeda remaja itu yang berada di sebuah rumah. Tak menunggu lama, Steve mendatangi rumah itu dengan tujuan untuk memberitahu orang tua remaja itu tentang kenakalan anaknya. Di dalam sana, Steve tidak menemukan siapa-siapa. Sementara Jenny yang sedang menunggu di mobil dikejutkan dengan seorang pria yang langsung marah-marah karena mobil Steve menghalangi jalannya. Steve sudah berada di dalam kamar. Di saat itu juga, ia menyadari kalau seseorang sudah masuk ke dalam rumah itu. Dalam keadaan panik, Steve mencoba kabur lewat jendela karena dia tidak mau terjadi salah paham dan dituduh pencuri. Mereka sudah berada lagi di danau, dan di sini Steve dan Jenny sedang asik berenang bersama. Beberapa saat kemudian, mereka menyadari kalau salah satu tas mereka yang berisi barang pribadi sudah menghilang. Benar saja, mobil mereka pun sudah tidak ada di tempatnya. Dengan perasaan emosi, Steve pun mencari keberadaan mobilnya. Di tengah-tengah pencarian, tiba-tiba remaja nakal datang
dengan menggunakan mobil Steve. Selanjutnya, Steve menemukan lokasi remaja-remaja itu. Tak menunggu lama, Steve pun menghampiri mereka untuk meminta kunci mobilnya. Sayangnya, para remaja itu semakin menggila dan bersiap menyerang Steve dengan menggunakan pisau. Ketika anjing mereka mencoba menyerang Steve, tiba-tiba pisau itu mengenai anjing itu. Steve pun berkata kalau ia tidak sengaja dan meminta kunci mobilnya supaya bisa membawa anjing itu ke dokter hewan. Sementara Jenny yang merasa tidak nyaman memaksa Steve untuk pergi dari sana sekarang juga. Sayangnya, para remaja itu tidak tinggal diam dan mengejar mereka. Dalam keadaan panik, Steve menancap gas mobilnya. Lagi-lagi kesialan kembali datang karena ban mobil mereka terjebak dan tak bisa berjalan. Tentu, para remaja yang melihat itu langsung melempari mereka dengan batu. Untung saja, di saat Steve dan Jenny sudah terpojok, mobil mereka berhasil keluar dari jebakan. Dikarenakan kaca depan mereka pecah, Steve pun tak bisa melihat jalan dan akhirnya mereka menabrak. Steve terjebak batang pohon yang ia tabrak. Kemudian, Steve menyuruh Jenny untuk pergi dan mencari bantuan. Jenny pun hanya bisa bersembunyi ketika para remaja itu menemukan keberadaan Steve. Hari pun berganti pagi. Jenny kembali ke mobil dan melihat kalau Steve sudah menghilang. Lalu, Jenny menemukan jejak darah yang dia yakini kalau darah itu darah Steve. Jenny yang mengikuti jejak itu melihat keberadaan Steve yang dalam keadaan terikat. Pemimpin remaja bernama Brett memaksa semua teman-temannya untuk menyiksa Steve dengan menggunakan pisau. Jenny yang melihat itu mencoba meminta bantuan dengan menggunakan handphonenya yang ia sambungkan ke handphone Steve dengan menggunakan Bluetooth. Sayangnya, usaha Jenny gagal dan para remaja itu mengetahui keberadaannya. Dengan sekuat tenaga, Jenny berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara Steve yang tanpa pengawasan berhasil membebaskan dirinya. Di sisi lain, Jenny sudah memegang sebatang kayu yang kemudian digunakan untuk menghentikan para remaja itu. Jenny kembali berlari dan sampai di lokasi proyek. Di sini, Jenny melihat sebuah HT dan berniat mengambilnya. Dengan menggunakan water pass, Jenny berusaha meraihnya. Sayangnya, HT itu malah terjatuh. Di saat itu juga, para remaja sudah sampai di tempat itu. Mereka pun menyadari kalau Jenny berada di sana. Untung saja mereka tidak menemukan Jenny yang sedang bersembunyi di atas bangunan itu. Steve membuka bagasi mobil yang membuat alarm pun menyala. Para remaja yang mendengarnya kembali ke lokasi itu. Steve yang sedang bersembunyi mendengar orang yang datang dan kemudian langsung menyerangnya yang ternyata itu Jenny. Steve dan Jenny kembali berjalan dan berhasil menemukan sebuah pondok untuk bersembunyi. Tak menunggu lama, Jenny pun langsung mengobati luka-luka di tubuh Steve yang terlihat sudah mengeluarkan banyak darah. Lalu, Jenny menemukan sebuah cincin yang ternyata Steve sudah mempersiapkannya untuk melamar Jenny. Ketika sedang mengalami momen-momen sedih, di saat itu juga para remaja mendekat ke arah mereka. Di sini Jenny pun terpojok dan tak tahu harus berbuat apa. Lalu kemudian ini yang terjadi. Untung saja Jenny berhasil membawa Steve untuk bersembunyi di bawah gubuk itu. Para remaja itu pun dibuat kebingungan mencari keberadaan mereka. Ketika para remaja akan pergi, salah satu dari mereka terperosok. Untungnya, mereka tak memeriksa ke bawah gubuk itu. Setelah itu, Jenny menyeret Steve ke rerumputan. Di sini Jenny pun meminta agar Steve menunggunya untuk mencari bantuan. Tak menunggu lama, Jenny pun berlari mencari jalan keluar dari tempat itu. Tiba-tiba saja, tanpa sengaja, Jenny menginjak besi lancip.
Mengetahui kalau luka itu terlalu dalam, Jenny pun dengan nekat mendorong besi itu agar ia bisa mencabutnya. Jenny yang sedang kelelahan dikejutkan dengan seseorang yang ternyata itu anak laki-laki yang sempat ia temui. Anak itu bernama Adam. Di sini, Jenny pun memohon agar Adam membantunya untuk mencari bantuan. Lalu mereka sampai di sebuah tempat untuk menunggu ibu Adam datang menjemput. Jenny berniat meminjam handphone yang digunakan Adam. Tapi Adam menolaknya dan kemudian tarik-menarik terjadi di antara mereka. Sampai pada akhirnya, Brad dan komplotannya datang ke tempat itu. Tentu saja, kalau Adam sudah bersekongkol dengan Brad agar bisa bergabung dengan mereka. Selanjutnya, para remaja itu sudah bersiap untuk membakar Jenny. Dan terlihat juga di sana ada Steve yang sudah tak bernyawa. Lalu Brad memaksa Adam untuk membakar mereka berdua. Di saat api sudah semakin membesar, Jenny pun terbebas dari ikatannya, yang kemudian ia menendang bensin dan pergi meninggalkan tempat itu. Melihat itu, Brad pun mengancam akan membakar Adam jika Jenny tak kembali. Tentu saja, Jenny pun masa bodoh dengan apa yang akan mereka lakukan. Jenny sampai di sebuah tempat dan langsung mengambil rute tempat itu. Tak lama kemudian, Jenny menyadari kehadiran remaja itu. Karena tak ada pilihan, Jenny pun masuk ke dalam tong sampah yang terlihat tidak bersahabat. Ketika situasi sudah aman, Jenny keluar dari dalam tong sampah dan mengambil pecahan kaca yang dibalut dengan kain. Di sisi lain, salah satu remaja melihat keberadaan Jenny. Tapi di sini gue ngerasa kalau remaja ini kasihan sama Jenny dan berniat untuk menolong. Tapi sayangnya, ketika ia mendekati Jenny, tiba-tiba saja Jenny melanjutkan pelariannya dan berhasil meninggalkan tempat itu dengan melewati pagar. Selanjutnya, Jenny kembali berlari dan hampir ditabrak sebuah mobil. Dalam keadaan panik, Jenny mencoba meminta pertolongan dan kemudian pria itu menyuruh masuk ke dalam mobilnya. Di sini Jenny sempat bertanya, kenapa mereka melewati jalan itu. Pria itu pun berkata kalau ia harus mencari adiknya terlebih dahulu. Ketakutan Jenny terbukti ketika melihat pria itu sedang berbicara dengan Brad. Mengetahui itu, Jenny pun pergi dengan menggunakan mobil pria itu. Di tengah perjalanan, Jenny sempat melihat teman Brad dan langsung menabraknya. Jenny berhasil meninggalkan tempat itu. Tapi sayangnya, Jenny kehilangan kendali dan menabrak pekarangan rumah orang. Dalam keadaan penuh dengan luka, Jenny mendatangi pemilik rumah yang sedang melakukan pesta untuk meminta tolong. Jenny tersadar dengan pemilik rumah yang sudah menolongnya. Lalu Jenny melihat seekor anjing. Kemudian Jenny menyadari kalau salah satu tempat makan itu bertuliskan Bonnie, yang merupakan nama anjing Brad. Jenny pun mengetahui kalau ia datang ke tempat yang salah. Di saat yang bersamaan, pemilik rumah mendapatkan laporan mengenai beberapa remaja yang meninggal. Jenny yang terpojok beralasan kalau ia ingin ke toilet untuk muntah. Di dalam toilet, Jenny pun bingung harus berbuat apa. Tak berapa lama, pemilik rumah mulai menggedor-gedor pintu dan memaksa Jenny untuk keluar dari sana. Jenny mencoba menceritakan semuanya. Tentu saja, pemilik rumah tak percaya dengan perkataan Jenny, karena Brad sudah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Salah seorang bapak-bapak menyarankan untuk memanggil polisi. Tapi pemilik rumah lebih memilih untuk menyelesaikan masalah itu dengan caranya. Film pun ditutup dengan Jenny yang dibawa masuk ke dalam toilet. Sementara Brad yang berada di kamarnya sedang menghapus rekaman penyiksaan yang ia buat. Lalu film pun berakhir.